Gibran tantang Amin Rais soal pelaporan ke KPK. Silahkan kalau ada buktinya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Kalau ada buktinya ya dibuktikan. Kemarin kan dugaan korupsi. Silakan dibuktikan aja. Nggak ada buktinya, buktinya valid kan? Saya ngikuti aja. Dipanggil silakan. Ya wes dilapor aja. Kita kan nggak pernah menghalangi. Tapi ramai. Rame-rame ini semua, ya, mencari popularitas, sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda, itu saya mau tanya. Karena saya di Komisi 3 2 periode, di KPK itu banyak laporan puluhan ribu, tapi kalau nggak mau di BAP gimana mau dilanjutkan? Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Merdeka! Dihabisi. Tumbangkan. Rezim yang nggak berani. Terima kasih. Pak Ubed. Udah diwakili perwakilan. Ya udah. Ya, santai sedikit kan. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu. Saya tegas mengatakan, apa yang dikatakan Ubed, sadar nggak kalian berdua apa yang kalian lakukan? Ubed kepada Kaisang, kepada Gibran, jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Kalau kalian sudah punya bukti yang kuat, rame ngomong, siap-siap dong untuk mari KPK. Anda nanti dipanggil. Siap? Ada, ya datanya ada di KPK. Enggak, siap Anda dipanggil? Itu prosedur hukum yang harus saya lalui. Oke, siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Siap. Saya tanya. Siap. Oke, kalau siap, Anda kena 242. 242 sebagai saksi pelapor. Nanti kalau ini berjalan, tapi saya yakin ini nggak berjalan kok. Bukan katanya-katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tapi tetap mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Contohnya ini yang saya katakan tadi, apabila nanti dia udah saksi pelapor, ya, ini tidak terjadi, semua pendukung yang namanya Gibran, Kaisang, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali. Sadar nggak Anda? Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang, itu dimulai dari pertanyaan. anak presiden terima begini-gini. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itulah. Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. Gibran Raka Buming Raka tantang Amin Rais yang akan melaporkan ke KPK atas dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bahkan Gibran mempersilahkan soal laporan itu. Yowes, laporkan saja, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 22 Agustus 2023. Putra sulung Presiden Jokowi menantang mereka membuktikan tuduhannya. Kalau ada buktinya, ya dibuktikan, ungkap Gibran. Terkait bukti baru yang mereka temukan, Gibran mempersilahkan untuk membuktikannya. Ya silahkan, bagus, silahkan dibuktikan aja, kata dia.
Gibran mengaku siap dipanggil KPK jika tuduhan mereka dapat dibuktikan kebenarannya. Dirinya juga menyampaikan tidak akan pergi kemana-mana. Lah, ada buktinya nggak? Lah, buktinya valid nggak? Saya ngikutin aja, dipanggil silahkan. Santai wae, jelas dia. Wali Kota Solo ini mengaku tidak khawatir dengan tuduhan KKN. Khawatir apa? Nggak khawatir. Ya dibuktikan aja kalau ada buktinya yang valid ya, kata suami Selvi Ananda. Sebelumnya, pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kedatangan Amin Rais dan Rizal diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat hingga emak-emak. Selain itu, tampak pula pengamat politik atau dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun dalam rombongan tersebut. Politisi PDP yang juga advokat Ruhut Sitompul mengomentari kedatangan pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli ke Gedung Merah Putih KPK Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 21 Agustus 2023 lalu. Kedatangan Amin Rais beserta Rizal Ramli dan rombongan untuk mendesak KPK mengusut tuntas dugaan KKN dan melaporkan tindak pidana korupsi dua anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Namun kata Ruhut Sitompul, kedatangan Amin Rais dan Rizal Ramli ternyata bak macan ompong karena mereka tidak berani DBAP untuk membuat laporan sebagai saksi pelapor. Sebab kata Ruhut Sitompul, jika ternyata laporan Amin Rais dan Rizal Ramli tidak benar, maka mereka terancam dihukum 7 tahun penjara. Barisan Sakit Hati Kadrun PA Macan Ompong, AR dan RR serta konco-konconya datang ke KPK mau melaporkan tindak pidana korupsi Mas Gibran dan Mas Kaisang, tapi tidak berani di BAP, membuat laporan sebagai saksi pelapor, hahaha, kata Ruhut Sitompul di akun Twitternya @ruhutsitompul yang dilihat pada Rabu 23 Agustus 2023. Sebab kata Ruhut, ada konsekuensi hukum jika ternyata nanti laporan mereka tidak benar. Tahu kan konsekuensi hukumnya sebagai saksi pelapor kalau hanya cari sensasi. Laporannya tidak benar. AR, RR, dan konco-konconya bisa dihukum 3 tahun penjara. Merdeka, cuit Ruhut. Seperti diketahui, pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih KPK Setiabudi di Jakarta Selatan pada Senin 21 Agustus 2023. Kedatangan Amin dan Rizal diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat hingga emak-emak. Selain itu, tampak pula pengamat politik atau dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun dalam rombongan tersebut. Amin dan Rizal mengingatkan agar KPK betul-betul memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, termasuk dugaan tindak pidana korupsi Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep, dua anak Presiden Jokowi. Pantauan Kompas.com, rombongan Amin ini tiba sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin 21 Agustus 2023. Pada pokoknya, Amin dan Rizal mengingatkan agar KPK betul-betul memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sementara itu, Ubedillah Badrun mengatakan, kedatangannya juga bermaksud untuk menagih laporan dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK, tidak bisa diwakili yang lain.
kata Ubedillah saat ditemukan awak media di KPK. Ubedillah mengatakan KPK semestinya bisa menindaklanjuti laporannya karena kasus itu melibatkan pejabat. Selain itu, ia juga mengaku telah memberikan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu, tutur Ubedillah.